Hari ini kita punya satu dukungan karma baik, sehingga hari ini kita punya kesempatan untuk belajar dan juga berdiskusi dhamma. Karena kesempatan untuk belajar seperti ini tidaklah mudah. Apalagi kita juga punya kesibukan masing-masing. Jadi untuk sungguh-sungguh belajar dhamma ini perlu pemahaman yang benar. Hari ini tema yang akan kita bahas adalah kilesa dan kelahiran kembali. Tentu niatnya menyampaikan topik ini bukan supaya Anda jelimet atau ruwet, karena seringkali mendengar istilah kilesa dan kelahiran kembali ini kesannya kurang aplikatif. Tetapi satu pemahaman di dalam diri kita supaya kita bisa memahami dengan benar. Di dalam ajaran Sang Buddha ini, kita belajar dhamma, memiliki tujuan agar kita bisa mengakhiri penderitaan. Karena penderitaan ini adalah bagian yang paling dekat dari diri kita. Diundang, iyo datang. Tidak diundang, tetap datang. Itulah penderitaan. Semua yang hadir di sini, saya pikir tidak ada yang mau menderita. Betul enggak? Diharapkan datang, tidak diharapkan juga datang. Mengapa penderitaan ada di dalam kehidupan kita saat ini? Penderitaan itu ada karena kita masih dilahirkan. Selama seseorang masih dilahirkan, maka seseorang akan mengalami yang namanya penderitaan. Makanya kalau Anda tanya, siapa sih orang di dunia ini yang tidak menderita? Apakah menjadi dewan kalau sudah jadi tidak menderita? Menderita. Kalau kita nyalon dewan, apakah kita tidak menderita? Kalau kita nyalon dewan, apakah kita tidak menderita? Belum jadi pun aja sudah ketar-ketir. Jadi tidak, jadi tidak. Kalau jadi dia merasa senang, waktunya habis, mulai muncul derita. Jadi kita belajar dhamma ini punya tujuan. Pelan-pelan di sini dan saat ini kita bisa sedikit demi sedikit mengurangi penderitaan. Karena penderitaan itu muncul karena kelahiran. Siapapun yang masih dilahirkan, dia akan mengalami penderitaan. Makanya kalau baru lahir ke dunia, pertama apa yang kalimat kita ucapkan? Ketika kita lahir dari rahim ibu, pertama kali yang kita ucapkan adalah tangisan. Tangisan ini adalah simbol di mana ada kelahiran, di situ kita harus paham. Jadi kita memahami penderitaan ini bukan sebagai pesimis, tapi adalah realita. Bagaimana penderitaan ini bisa kita pahami dan akhirnya bagaimana kita bisa meninggalkan penderitaan. Jadi sebetulnya kita belajar agama Buddha itu supaya di sini dan saat ini kita tidak menderita. Jadi agama Buddha itu tidak dipakai lagi kalau Bapak Ibu sudah tidak menderita. Jadi selama kita masih menderita, maka kita masih memakai yang namanya dhamma. Tapi kalau sudah tidak menderita, pertanyaannya, siapa yang masih tidak menderita? Siapa yang sudah tidak menderita? Selama masih di salah satu 31 alam kehidupan akan dicengkram hukum yang pasti. Namanya penderitaan. Yang pertama, penderitaan adalah sifat alami. Yang kedua, penderitaan itu dibikin sendiri. Jadi yang pertama kalau kita menderita itu memang sifat alami. Sifat alami, duduk lama begini dengerin saya ceramah. Itu mungkin di antara Anda mungkin sudah ada yang noleh jam. Jam berapa ini mulainya ini? Ini sampai jam berapa nih? Ini sifat alami.
Tapi ketika nanti ada derita yang kedua muncul, ketika Anda bikin sendiri. Jadi derita yang muncul yang kedua ini karena kita bikin sendiri. Tapi sifat yang pertama, derita yang pertama ini alami. Apa kealamian dari yang pertama? Derita ini sifatnya tidak pernah memuaskan. Apapun yang Anda miliki, ini alami. Sulit sekali untuk kita puas. Puas itu sulit sekali. Selama kita sulit untuk puas, maka di situ akan ada yang namanya penderitaan. Makanya kalau kita belajar Dhamma, Bante semua sudah cukup loh Bante. Gaji oke, posisi oke, rumah dengan tempat kerja juga oke juga, tidak terlalu jauh. Tapi kenapa ya Bante kok saya masih menderita? Berarti saat itu Anda terkena kealamiaan dari hidup, yaitu derita. Alami. Tapi kalau memang ada kekurangan, berarti itu derita yang kita buat sendiri. Nah, kita masih mengalami penderitaan ini karena kita masih dilahirkan. Ini yang harus Anda pahami. Makanya di dalam Buddhism ini, supaya kita bisa total mengakili penderitaan, bagaimana caranya? Jangan lahir kembali. Selama masih lahir kembali, Anda masih mengalami derita. Meskipun karma baik Anda banyak sekalipun, karena salah satu manfaat karma baik itu adalah kedudukan tinggi, banyak pengikut, rupa yang elok, suara yang merdu, ya, kemudian punya hal-hal yang lain, apa yang dicita-citakan tercapai, itu pun juga masih mengalami derita. Maka di dalam Buddhism ini kita punya tujuan untuk mengakhiri penderitaan. Cara untuk mengakhiri penderitaan adalah jangan sampai kita terlahir kembali. Maka pokok di dalam ajaran Sang Buddha ini, setelah kita mampu menembus Dhamma, hasilnya adalah tidak lahir kembali. Apa bisa Bante? Bisa. Tapi kenapa kita masih lahir kembali? Karena masih ada yang namanya kilesa. Dan kilesa ini yang menyebabkan kita terus berbuat. Terus berbuat. Makanya hidup kita ini seperti pohon. Pohon ini, di depan kan ada pohon nih. Dipotong. Tunas lagi. Dipotong. Tunas lagi. Kita juga sama. Kita kan ini gede. Lahir dulu. Lahir. Remaja, dewasa, tua, sakit, meninggal. Sudah meninggal, lahir, remaja, dewasa, tua, sakit, meninggal. Terus, lahir, remaja, dewasa, tua, sakit, meninggal. Terus lahir. Ya terus sampai sore ya ceritanya begini terus. Sampai selesai ceramahnya ya begini terus. Karena memang sifat kehidupan begitu. Sudah dipotong, ini ibaratnya hidup kita seperti pohon. Pohon itu artinya apa? Meskipun dipotong, selama akarnya masih ada, dia masih bersemi. Nah, bagaimana kalau kita tidak mengharapkan tumbuhan itu supaya tidak hidup lagi? Dicabut akarnya. Kalau dicabut akarnya, maka tidak akan muncul tunas lagi. Kelahiran yang berulang-ulang di dalam Dhamma itu sangat menyedihkan. Ayo silahkan. Ya. Jadi kelahiran yang berulang-ulang itu sangat melelahkan, sangat menyedihkan. Sekarang tahun ini, hidup sekarang kita belajar bahasa Mandarin, belajar bahasa Inggris. Nanti lahir lagi, belajar bahasa Mandarin, belajar bahasa Inggris. Nanti lahir lagi, belajar bahasa Mandarin, belajar bahasa Inggris. Belajar enak apa enggak? Belajar enak apa enggak? Tapi perlu dipahami ya, kita perlu dipahami dalam hidup ini, yang namanya kilesa ini seringkali disebut di dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah kekotoran batin.
Tapi sebetulnya ada terjemahan yang lebih tepat, yaitu pengotor batin. Karena kilesa itu sifatnya aktif, bukan pasif. Jadi pengotor batin. Pengotor batin. Jadi yang bikin batin kita jadi kotor, kita masih kepengen lahir lagi, karena masih ada yang mengotori batin kita. Jadi masih ada yang mengotori. Karena masih ada yang mengotori, maka kita tidak sadar tentang apa yang kita lakukan. Jadi kita tidak sadar tentang apa yang kita lakukan. Kilesa yang seringkali kita dengarkan 3 nih. Loba, dosa, moha. Keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Ini disebut pengotor batin. Keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin ini aktif atau pasif? Aktif atau pasif? Aktif. Kalau tidak diwaspadai, kalau tidak dijaga, pengotor batin ini makin menjadi. Makanya kalau kita serakah, benci, gelap batinnya, ini kadang-kadang ini dinasihati ini tidak mempan. Kenapa? Karena saat itu sedang aktif-aktifnya. Jadi sedang aktif-aktifnya. Karena kotoran batin ini tanpa kita sadari aktif, maka ibaratnya seperti debu. Debu itu kalau tidak diusapin, debu itu makin tebal. Seperti dinding kaca ini, di luar. Ini kan ada kaca nih. Nanti kalau kita lihat keluar kan ada mobil bus lewat. Ya kan? Lihat mobil bus lewat enggak? Ya, karena kacanya bersih. Coba kalau kacanya kotor, bisa lihat yang lewat apa? Ya, kedengaran sih rasanya sih bus. Tapi apakah itu betul-betul bus? Belum tentu. Maka kita dalam belajar Dhamma ini, pengotor batin ini sifatnya aktif. Keserakahan, kebencian, kegelapan batin ini sifatnya aktif. Dan kilesa inilah yang membuat kita berbuat buruk. Berbuat buruk. Karena akibat dari perbuatan buruk, itulah yang menyebabkan kita masih menderita. Jadi semua tindakan yang kita lakukan saat ini nih, masih bersama dengan kilesa. Loba, dosa, moha. Meskipun kelihatannya baik, kadangkala perbuatan baik pun itu juga masih tercampur dengan kilesa. Karena masih ada bibitnya, masih ada benihnya, maka muncul. Masih muncul. Masih muncul. Jadi di dalam Dhamma itu, di dalam Anggutara Nikaya kelompok 3 itu ada khotbah Sang Buddha berjudul tentang kotoran. Lalat datang karena ada aroma tidak sedap. Aroma tidak sedap karena ada kotoran. Kotoran ini ibaratnya ini loba, dosa, moha. Aroma yang tidak sedap ini yang mendorong untuk lalat datang. Makanya kalau Anda habis mandi, dilalatin enggak? Habis mandi dilalatin enggak? Kenapa lalatnya enggak datang? Karena tidak ada aroma bau. Tapi kalau enggak mandi, lalat datang. Lalat itu datang, lalat ini adalah simbol. Di dalam Anggutara Nikaya ini simbol. Tindakan-tindakan yang tidak bajik. Jadi tindakan-tindakan yang tidak bajik itu Sang Buddha ibaratkan seperti lalat. Lalat itu datang karena ada aroma tidak sedap. Aroma tidak sedap adalah simbol dari kebencian. Dan aroma tidak sedap itu muncul dari kotoran. Tidak mungkin tiba-tiba ada aroma kok tidak ada kotorannya, itu berarti ada penampakan. Jadi ada aroma kok tidak ada kotorannya, ini penampakan. Tiba-tiba jalan, kok ada aroma bau ya? Tapi kok tidak kecium ya? Di mana ya sumbernya ya? Tidak ketemu, berarti itu bisa penampakan dari dunia lain. Tapi di sini mengacu, kotoran itu mengeluarkan aroma tidak sedap. Aroma tidak sedap menghasilkan lalat datang. Tindakan-tindakan buruk yang masih kita lakukan ini muncul karena sebetulnya ada kebencian. Kebencian itu muncul karena ada kilesa, kotoran batin. Ini yang harus kita pahami. Kita ini masih ada kotoran batin. Kotoran batin ini kilesa, ini bahasa umumnya ini masih ada sesuatu yang kita lekati. Apa yang membuat kita masih melekati? Kan kita kan maunya begini. Maunya kan berkumpul dengan yang dicintai.
Maunya itu begitu, berkumpul dengan yang dipisah, yang berkumpul dengan yang dicintai, berpisah dengan yang dibenci. Itu mau kita. Yang buruk-buruk jangan dekat-dekat, yang baik-baik kesinilah. Tapi realitanya, yang kita cintai pisah, yang dibenci datang. Kalau kita masih melekat, disitulah kita jadi benci. Makanya kalau kita berpisah dengan yang kita cintai, kita benci loh. Bencinya sama apa? Sama pertemuan. Kok dulu kok bisa ketemu dia? Nyesel. Tapi kalau tidak ada pertemuan, tidak mungkin ada perpisahan. Jadi kebencian ini bisa menjadi respon karena kita apa? Maunya kita dengan kenyataan ini tidak sama. Ini kilesa nih. Jadi kita maunya ini kilesa dalam diri kita ini maunya begitu. Berkumpul dengan yang dicintai, berpisah dengan yang dibenci. Ini kilesa maunya begitu. Kalau bisa yang begitu itulah harapanku. Tapi kenyataannya itu tidak tercapai, realitanya malah berpisah dengan yang dicintai, berkumpul dengan yang dibenci, maka jadilah muncul bibit yang namanya kebencian. Kalau benci, ini tidak berhenti, masih ada lanjutannya. Kalau benci, apa yang terjadi? Suaranya keluar nada tidak baik, tindakannya keluar tidak baik. Makanya kalau kita memahami kilesa begini, kita harus bisa memilah. Karena dalam Dhamma ini hidup ini pilihan, ya, hidup ini pilihan. Anda yang harus menentukan. Di dalam Dhammapada Sair 1 dan 2 di situ dijelaskan bahwasanya ini sebetulnya bab 1 Yamaka Waga itu sebetulnya adalah sair berpasangan. Ini sebetulnya ibaratnya hidup ini pilihan. Kalau nanti dibuka Dhammapadanya, itu dibuka Dhammapadanya, kitab suci agama Buddha namanya Dhammapada salah satunya, itu ayat 1 dan ayat 2, ini berbicara tentang hidup ini pilihan. Ini kan Anda tinggal di sini. Jadi dalam Buddhis ini, hidup ini pilihan. Jadi kalau Anda menderita dan Anda bahagia, sebetulnya ada sesuatu yang salah Anda pilih. Di dalam Yamaka Waga 1 dan 2, sair 1 dan 2, mano pubang gama dama, mano seta mano maya, mana sace padu tenak bahasa tiwa karo tiwa, tato nang du kamawati, caya ya anapayini. Caya ya wa atau padang. Ini yang satu. Artinya pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Ketika seseorang berbicara, bertindak dengan pikiran buruk, maka penderitaan akan mengikuti. Seperti roda pedati yang mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Ini satu. Jadi kalau Anda menderita, berarti Anda harus ingat hidup ini pilihan. Berarti ada sesuatu yang Anda pikirkan, yang Anda ucapkan, ini buruk. Padut tenak. Tapi poin yang kedua, sama. Mano pubang gama dama, mano seta mano maya, mana sace pasanena, bahasa tiwa karo tiwa, tato nang sukamawati, caya ya anapayini. Sama, poin 1 dan poin 2 itu sama, cuma akhirnya yang beda. Sama-sama bunyinya, pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Ketika seseorang berbicara, bertindak dengan pikiran baik, maka kebahagiaan akan mengikuti. Seperti bayang-bayang yang tidak pernah lepas dari bendanya. Makanya kalau Anda kok saat ini tidak bahagia, saat ini kita menderita, dicek masing-masing. Berarti kalau saat ini menderita bersama, saat itu pula kita bersama dengan kilesa. Kilesa. Tapi kalau saat ini kita kok tidak menderita, kok bahagia, jangan berpuas hati. Karena kita pun juga masih ada benih-benih kilesa. Karena kilesa itu sifatnya aktif. Aktif. Jadi Anda harus pahami. Nanti kalau hidup ini, Anda harus pahami, hidup ini pilihan. Jadi kalau saya mau bahagia, saya tidak mau menderita, jadi saya harus berucap, berpikir, bertindak dengan baik. Karena pilihan.
Tapi kalau Anda banyak negatifnya, ini kilesa nih. Maka dikatakan kilesa ini pengotor batin. Kilesa ini juga yang menyebabkan kita tidak bahagia. Maka kalau saat ini di sini kita kok menjadi tidak bahagia, Anda cek. Anda cek. Berarti ada dirubah. Karena memang dalam kehidupan kita ini tidak ada yang pasti. Kita harus punya kesadaran untuk memastikan kehidupan kita. Karena tidak ada yang bisa meyakinkan nantinya kita jadi apa, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Tapi minimal saat ini kita sudah mengetahui bagaimana supaya kilesa ini tidak muncul. Karena kalau muncul, kilesa itu di mana-mana diterjemahkan sebagai pengotor. Barang kotor itu di mana-mana ndak enak. Dikasih minum. Ini ceritanya dikasih minum. Ini ceritanya. Dikasih minum, ditengok. Ih. Ternyata yang bawa air minum, tadi rambutnya ikut jatuh. Terus nyuruh Bante. Bante silahkan minum Bante. Kira-kira Bantenya minum atau enggak? Loh, air kok. Haus kok. Kenapa enggak jadi minum? Karena ada sup rambut jatuh ke air. Artinya apa? Ada barang kotor, apa yang bersih pun menjadi tidak terminum. Sebetulnya kita sudah punya, sudah bahagia mestinya, tapi karena ada sesuatu pengotor batin kita, maka kita menjadi tidak bahagia. Jadi tadi ceritanya bawa air minum, kemudian kemasukan rambut. Rambutnya yang bawa. Kalau rambutnya sendiri ya enggak apa-apa lah. Tapi kalau rambutnya orang lain, ceritanya bagaimana? Ceritanya bagaimana? Plus rambut, plus campur ketombe juga. Gimana coba? Tambah kotorannya ini. Bahagia? Dalam hati menggerutu. Niatnya sih baik. Niatnya sih baik. Tapi menjadi tidak baik karena saat itu bersama dengan kotoran. Kita kadang-kadang punya niat baik. Tapi kadang-kala di saat itu kilesa kita menguasai. Keserakahan, kebencian. Maka kadang-kadang kita ini harus waspada dengan kilesa ini karena aktif. Aktif. Anda bekerja, mengajukan pekerjaan kemudian diterima. Senang enggak? Senang. Digaji senang enggak? Senang. Gaji enggak naik? Ini mulai nih. Ya enggak apa-apa. Hidup ini kan pilihan, Anda harus ingat. Hidup ini pilihan. Apakah Anda mau bahagia atau menderita itu tergantung diri kita. Anda yang harus punya pilihan. Anda jangan kemudian menyalahkan. Jadi bukan waktunya menyalahkan. Anda punya pilihan. Jadi nanti jangan sampai salah. Anda di sini kemudian menyalahkan. Jangan pernah menyalahkan siapapun. Karena menyalahkan hanya menambah kilesa. Karena kilesa itu bukan penyebab kebahagiaan. Kilesa itu penyebab penderitaan. Maka nanti kalau ada yang kurang, kilesa ini datang nih. Ingat poin Dhammapada ayat 1 dan ayat 2. Hidup ini pilihan. Pikiran pelopor, pikiran pemimpin, pikiran pencipta. Ingat, saat itu kita bersama dengan apa? Ini kilesa harus diwaspadai nih. Kalau kita bersama dengan hal yang buruk, hal buruk ikut. Karena kilesa ini aktif. Mungkin kita kan masih baik-baik saja nih. Karena kilesa belum muncul. Ini baik-baik saja. Di sini sapa-sapaan. Dari mana kok? Sapa-sapaan. Tapi kalau kilesa muncul, ya, di antara kita ini makin curiga-curigaan. Ini dari mana deket-deket ini? Tapi kalau kilesanya turun, tanya dari mana? Tapi kalau kilesanya naik, ngapain dia deket-deket? Ini kilesa nih. Di saat kita kilesa muncul, disitulah kita menjadi tidak bahagia. Karena orang yang belajar agama Buddha, ini memahami, oh pengotor batin ini kilesa. Selama masih ada kilesa, kita masih lahir kembali. Lahir kembali. Nah, di dalam tahap-tahap pencerahan itu ada 10. Kilesa itu tidak hanya 3, tapi dijabarkan itu menjadi 10. Ada yang namanya Sakaya Ditti, pandangan salah tentang aku. Silabata Paramasa, menganggap ritual tertentu ini bisa membawa ke kesucian. Silabata Paramasa. Wicikica, keraguan-raguan, ini juga kilesa. Kamaraga, nafsu ragawi, ini juga kilesa. Dosa, itu juga kilesa. Melekat dengan
Rupa bawa itu artinya melekat dengan nanti ini ceritanya rupa bawa itu yang orang rajin meditasi terus kemudian dia belajar jana, dia melekat dengan jana, ini juga kilesa juga. Rupa jana ini juga kalau tidak dipahami ini jadi melekat juga, masih mengalami kelahiran kembali. Jadi ada rupa bawa, arupa bawa, ini juga kilesa juga. Mana itu kesombongan, itu juga kilesa juga. Udaca itu kegelisahan. Itu juga kilesa juga. Sama yang ke-10 awija. Maka kalau seseorang bisa menghapus yang 3, ini kilesa yang 3, sakaya diti, silabata paramasa dan wicikica dihapus, sotapana. Ini sotapana. Tapi kalau seseorang yang sudah menghapus 3, kemudian melemahkan 2, kamaraga dan dosa, kebencian dilemahkan, sakadagami. Kalau sotapana itu maksimal masih lahir 7 kali. Sakadagami masih lahir sekali lagi. Tapi kalau dia sudah bisa melenyapkan yang 5, jadi yang pertama itu adalah sakaya diti, wicikica, silabata paramasa, kemudian kamaraga, kemudian dosa dilenyapkan total, anagami. Anagami itu tak kembali lagi. Jadi tidak balik ke alam ini lagi. Tak kembali lagi, dia lahir di alam namanya sudawasa. Tapi kalau 10 ini dilenyapkan, arahat. Tidak lahir kembali. Tapi minimal kita sudah punya pemahaman ini ya, kilesa ini. Jadi selama salah satu dari kilesa ini 3 ini belum kita lenyapkan, kita masih belum punya kepastian sampai kapan saya akan lahir kembali. Tapi kalau 3 ini sudah mampu kita lenyapkan, di situ disebutkan kita maksimal masih lahir 7 kali. Jadi kalau kita memahami tentang kilesa ini, maka pemahaman yang pertama sakaya diti. Ini kilesa tentang aku. Jadi, maka kalau kita belajar Buddhis ini memang agak lain. Orang perebutan aku. Tapi di sini kita tidak mencari aku. Kan semua pengen aku. Aku nih Bante Atadiro nih. Aku nih dari Jakarta nih. Aku nih sudah lama nih. Ini kilesa nih. Makanya kalau disebutkan tentang profil, tentang biografinya, Bante bla 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 bla. Kadang-kadang lemes saya. Kenapa lemes? Ini kilesa dimunculkan sama dia nih. Kilesa dimunculkan sama dia nih. Dia lulus dari sarjana apa gitu, dia telah mengabdi, dia buat jabatannya di mana. Dia ngomong panjang kali lebar. Saya yang mendengarkan lemes saya. Kenapa? Karena saat itu kan saya belajar untuk mengurangi kilesa, malah dia mupuk kilesa saya. Kadang-kadang saya tahan, maka kalau ditanya kirim biografinya Bante, ya udah sederhana aja dah. Kenapa sederhana? Supaya kilesa saya tidak menjadi-jadi gitu loh. Makanya kita memang nomor 1 ini sakaya diti. Karena apapun yang kita lakukan, kita masih punya anggapan semua adalah milikku. Kalau disinggung apa-apa tentang aku, maka tersinggunglah aku. Menderita atau bahagia? Aku posisinya tinggi, tapi aku tidak dihargai anak buahku. Bahagia atau menderita? Bahagia atau menderita? Di situ saat itu Anda mulai tidak bahagia. Tapi tidak ada ceritanya. Tidak diakuin, dicuekin. Tidak apa-apalah. Santai aja. Kalau sampai dia belajar betul-betul begitu, itu luar biasa. Tapi kan umumnya kan tidak begitu kan. Ibu-ibu kalau masak, Bu. Ibu-ibu ini kalau masak, kemudian suaminya tidak kasih pujian, seneng atau sedih? Apalagi ditanya, nih supnya enak apa enggak nih? Biasa. Ini saya bangun dari jam 4 pagi cuma dapat biasa saja. Itu saat itu tuh sakaya diti, itu pandangan saya tentang aku. Aku sudah menghasilkan ini, aku sudah melakukan ini. Jadi tanpa kita sadari, ini loh jelas sekali. Jadi kita ngomong tentang kilesa ini tidak usah ngomong jauh-jauh saat ini. Kemudian kita berprestasi, tapi bos memandang kita sebelah mata. Saya curahkan sepenuh hati,
pikiran pun saya penuh, saya totalitas. Tapi pujian tidak pernah diberikan, yang selalu diberikan koreksi, koreksi, koreksi. Kalaupun berhasil katanya kelompok, kalau salah katanya diri sendiri. Nah, kalau sudah dapat begitu Anda harus paham, nih kilesa sudah mulai menyerang. Kalau kilesa menyerang, Anda tetap punya pemahaman kalau bekerja, bekerjalah dengan baik. Karena dalam Dhamma kan begini, ya disang wabate bijang tadisang wabate palang. Kalianak kari cak kalianang papa kari cak papakang. Sesuai dengan benih yang ditabur, demikian buah yang akan dipetiknya. Pelaku kebaikan akan memperoleh kebahagiaan, pelaku keburukan akan menerima penderitaan. Jadi kalau Anda posisinya kok kurang tepat, lakukanlah yang terbaik. Karena hidup ini pilihan. Memang hidup ini tidak pasti. Tetapi hidup ini bisa dipastikan kalau kita belajar mengisi kehidupan kita dengan kebaikan. Jadi yang pertama ini Sakaya Diti, ini kilesa nih. Ini kilesa. Selama Sakaya Diti pandangan salah tentang aku belum ditinggalkan, maka orang itu akan lahir kembali, lahir kembali. Makanya kalau kita mau mencapai kesucian kan belajar Vipassana. Pernah dengarkan Vipassana kan? Itu meditasi untuk melihat diri sendiri, namanya Vipassana. Mana batin, mana jasmani. Batin dan jasmani dua hal yang berbeda. Batin dan jasmani adalah dua hal yang berbeda. Karena batin tidak bisa disebut jasmani, jasmani pun juga tidak disebut sebagai batin. Tapi kalau orang masih diliputi kilesa, dianggap dua-duanya sama. Makanya orang yang paling berat itu kalau terpanah anak panah dua. Jasmaninya kepanah, pikirannya terpanah. Karena dia tidak bisa melepaskan yang namanya kemelekatan akan raga dan pikiran. Tapi kalau nanti belajar Vipassana nanti tahu jasmani tidak sama dengan pikiran. Kalau jasmaniku sakit, maka berusahalah pikirannya jangan sampai ikut sakit. Kan orang sekarang kan berbeda. Dianggap jasmaninya ya pikirannya. Jasmaninya kenapa-kenapa, stres pikirannya. Ingat, hidup kan pilihan. Kalau Anda sakit, memilihlah pikirannya jangan sampai ikut sakit. Sakit jasmaninya jangan sampai ikut sakit pikirannya. Dompetnya boleh kopong tapi pikirannya jangan sampai kosong. Karena kalau dompetnya kosong, pikirannya ikut kosong, selesai tuh. Selesai, nanti tidak bisa bedakan jalan lurus sama jalan belok. Tidak bisa. Makanya pandangan salah tentang aku ini Sakaya Diti. Ini yang harus kita pahami. Ini kilesa juga. Makanya orang belajar Buddhis itu, maka kan belajar untuk buang kilesa, buang keakuan, buang keakuan. Apa tujuannya? Supaya kita tidak menderita. Supaya kita tidak menderita. Diingat. Karena penderitaan itu kan tadi saya bilang, yang pertama memang sifat alami, yang kedua kita buat sendiri. Ini alami. Sifat pertama alami ini datangnya tidak pasti, kapan datangnya tidak tahu. Tapi yang bisa dipastikan kalau kita buat sendiri. Namanya Sakaya Diti, pandangan salah tentang aku. Semua kita anggap ini milikku, ini aku, ini diriku, ini pandangan salah. Karena kalau apa-apa kita anggap ini milikku, ya memang beli ya pakai duitku sih. Tapi kalau berubah Anda pahami, memang sifatnya begitu. Jadi jangan sampai ini aja angsurannya belum lunas, kok sudah rusak. Ini tidak bisa kita sebut sebagai milikku. Maka kita belajar Dhamma ini tujuannya supaya di sini dan saat ini kita tidak menderita. Sakaya Diti. Terus muncul Silabbata Paramasa. Melakukan ritual-ritual. Ritual-ritual yang berpikir, ritual ini jika dilakukan bisa membawa kesucian. Ingat, jalan menuju kesucian itu bukan dengan ritual. Jalan menuju kesucian itu cuma satu, yaitu jalan mulia berunsur 8. Maka orang hidup harus punya yang pertama pandangan benar. Yang kedua punya pikiran benar. Yang ketiga punya ucapan benar. Yang ketiga ucapan benar. Yang keempat perbuatan benar. Yang kelima penghidupan benar. Yang keenam punya usaha benar. Yang ketujuh punya perhatian benar. Yang kedelapan punya konsentrasi benar. Ini loh jalan menuju kesucian, tidak ada cara lain. Dulu di zaman Sang Buddha itu ada argumen yang mengatakan begini.
dengan seseorang mandi di Sungai Gangga, maka orang itu bisa suci. Bagaimana Sang Buddha menyangkalnya? Kalau memang dengan mandi di Sungai Gangga itu bisa suci, maka yang pertama suci bukan manusia, tapi ikan, kura-kura, belut. Tapi Sang Buddha yang mengatakan, kesucian itu bukan terletak pada jasmani, tapi kesucian itu terletak dalam pikiran. Namanya suci itu jangan Anda ngawang-ngawang terlalu tinggi. Suci itu artinya selama seseorang bersih dari keserakahan, bersih dari kebencian, bersih dari kegelapan batin, itu sudah disebut dengan suci. Jadi kalau Anda mengatakan suci itu tidak terpikirkan oleh manusia, itu tidak. Yang namanya suci itu ya tidak tercampur. Makanya kalau seseorang bisa melenyapkan keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin, itulah sebetulnya suci, murni. Murni itu tidak tercampur. Maka kalau kita memahami, oh ternyata Silabata Paramasa ini adalah pandangan salah. Kadang-kadang kita berpikir dengan lakukan ritual tertentu ini bisa membawa kesucian. Harus dengan pemandangan, pemahaman yang disebut sebagai pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar. Yang ketiga, wicikica ini juga membuat kita menderita. Ini salah satunya nih. Kita ini sebetulnya kan masih diliputi oleh wicikica. Kenapa kita masih ada wicikica? Coba direnungkan baik-baik. Anda mengerti meditasi? Anda pernah mendengar meditasi? Pernah. Yang kedua, Anda pernah membaca manfaat meditasi? Pernah membaca manfaat meditasi? Pernah mendengar manfaat meditasi? Pernah. Sebutkan manfaat meditasi. Yang pertama, meditasi bertujuan untuk menenangkan pikiran. Yang kedua, meditasi berfungsi untuk konsentrasi. Tapi pertanyaannya begini. Dalam satu hari, punya enggak waktu menyisihkan waktu untuk meditasi? Kita kan cerita manfaatnya meditasi tinggi nih. Tapi kenapa kita tidak mempraktekkan? Karena kita di situ masih diliputi kilesa berupa wicikica. Namanya ragu. Kenapa kita bisa ragu-ragu? Kenapa masih ragu-ragu? Bukan, ragu-ragu itu beda dengan malas. Yaitu lawan katanya. Ragu-ragu itu terjadi ketika usaha dan hasil tidak sama. Jadi ragu-ragu, saya sudah meditasi tapi kok tidak bisa konsentrasi. Ini ragu-ragu, sebetulnya meditasi bener enggak ya? Ini ragu-ragu. Antara apa yang dipikirkan dengan apa yang dirasakan tidak sama, timbullah keraguan-raguan. Maka kapan hari itu saya diajak nih ceritanya nih, orang Indonesia ini kan salah satunya ciri khas orang Indonesia kan suka membuktikan. Ini orang Indonesia nih, suka membuktikan. Jadi apa-apa pengen dibuktikan. Kapan hari saya mendengar di Asia ini ada negara yang paling bahagia. Pernah dengar? Negara mana? Ya, negara Bhutan. Terus sama orang Indonesia nih saya diajak, Bante, ayo kita ke Bhutan. Ayo. Kenapa saya ikut datang? Karena saya mau membuktikan. Benar enggak negara yang paling bahagia itu Bhutan atau Indonesia? Karena saya kan aslinya dari Indonesia. Kayak apa sih rasanya jadi orang bahagia? Kan ke Singapura sudah pernah. Terus kayak apa ya rasanya orang bahagia itu? Kemudian tur ini ceritanya tur ini. Pergilah ke Bhutan. Sampai Bhutan, saya kok jadi ragu-ragu. Karena apa yang saya pikirkan dengan apa yang saya rasakan berbeda. Saya sampai sana, pikiran saya cuma satu. Pengen cepat pulang. Kenapa? Karena masakannya ala kadarnya. Suhunya lebih dingin daripada AC di kamar. Kalau AC di kamar bisa dikontrol, kalau AC di sana tidak bisa dikontrol. Jadi di situ adalah gambaran, begitulah keraguan-raguan. Ketika apa yang kita bicarakan dengan apa yang kita rasakan berbeda, kita ragu-ragu. Nah, kita belajar Dhamma juga masih ada kilesa. Maka kita kadang-kadang juga masih ragu-ragu.
Jangan berbuat jahat, tambah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Kita masih mengalami berupa keraguan. Jangan berbuat jahat. Ndak apa-apa Bante, sedikit aja kok. Jadi kita masih mengalami yang namanya keraguan. Ini salah satu rintangan. Ini kilesa penyebab kita tidak bahagia. Kita ragu-ragu. Maka kita belajar Dhamma ini kan tahap pertama kan sadar, membuat kita yakin. Makanya orang belajar Dhamma ini punya keyakinan bahwasanya kita semua ini bisa mengakhiri penderitaan. Kalau kita ragu-ragu, tidak akan sukses. Apapun sama kok. Mau bekerja, mau jadi apapun, kalau ragu-ragu, tidak akan sukses. Maka kunci kesuksesan untuk melenyapkan penderitaan itu pun juga jangan sampai kita punya keraguan. Tapi kalau kita ragu-ragu, bener enggak? Apa bisa saya perumah tangga ini bisa mengikis kilesa? Bisa enggak? Bisa enggak? Mestinya bisa. Tapi karena ragu-ragu, akhirnya ya sebetulnya yang bisa mengikis kilesa itu cuma Bante. Karena kita perumah tangga masih diliputi kekotoran, masih diliputi hiruk pikuk rumah tangga. Mana bisa saya mengalami yang namanya pelepasan kilesa? Bisa sebetulnya. Kenapa kita ragu? Karena kita belum banyak belajar. Karena keraguan-raguan itu salah satunya kita belum banyak belajar. Kalau sudah banyak belajar, kita tidak ragu-ragu. Dalam Dhamma ini kita mendengar, kita diskusi Dhamma. Untuk menguraikan apa? Keraguan-raguan. Karena kilesa inilah yang merintangi kita. Kita tidak bisa melihat. Apalagi ibaratnya lain, kilesa itu seperti karat. Karat yang ada di besi. Karat kalau ada di besi itu, maka besi itu tidak bisa dipakai untuk bercermin. Tapi kalau karat itu ditinggalkan, dibuang, digosok, maka lama-lama besi yang berkarat itu jadi mengkilat. Kalau sudah mengkilat, bisa untuk bercermin. Bisa. Itu yang Anda pakai untuk potong-potong itu kan pisau tuh. Pisau itu kalau dibiarkan itu bisa karatan tuh. Kalau karatan tuh tidak kelihatan. Tapi kalau digosok akan mengkilat. Kalau mengkilat kita tahu mana yang harus kita bawa dan mana yang harus kita tinggalkan. Kalau kita bercermin kan begitu, menata kehidupan. Mana yang harus dibuang, mana yang harus dilanjutkan. Nah, kilesa-kilesa ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus pahami. Selama kilesa ini belum kita lenyapkan, maka kilesa inilah yang akan membuat kita lahir kembali. Maka sebelum kita lahir kembali, maka orang itu mengalami proses yang disebut dengan kematian. Sebelum lahir itu ada 3 akan muncul di dalam diri seseorang. Pertama adalah kama nimitta, gambaran perbuatan. Jadi mau meninggal itu ingat, gambaran perbuatan. Karena masih ada kilesa, maka dia masih ada nempel. Mau kemana ya? Ini kama nimitta, gambaran perbuatan. Arama kama nimitta, ini artinya arama kama nimitta, ingat alat yang dipakai. Ini juga salah satu yang menyebabkan orang lahir kembali. Makanya kalau kita jadi biku, kemudian kita melekat sama jubah, itu kan ada cerita tuh Dhammapada tuh. Melekat sama jubah, mau meninggal ingat jubahnya. Bagus apa buruk? Mau meninggal ingat jubahnya bagus atau buruk? Kalau di dalam penjelasan di dalam Dhammapada itu ingat jubahnya jadi kutu jubah lahir kembali. Itu gara-gara ingat jubahnya, melekat dengan jubahnya. Ingat namanya arama kama nimitta, ingat tentang alat yang pernah dipakai. Gati nimitta, ingat alam yang akan dituju. Sebelum meninggal dia lihat alam yang akan dituju. Kenapa kama nimitta ini, gambaran-gambaran batin ini masih bisa bermunculan? Karena masih bersama dengan kilesa. Kilesa ini sifatnya itu 3. Keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Keserakahan itu kalau enak masih pengen lanjut. Kebencian sifatnya kalau sudah tidak enak pengen stop. Makanya kita harus paham nih. Di saat kita senang kita harus sadar. Di saat kita tidak senang kita pun harus tetap sadar. Jangan sampai kita nanti tetap, karena kemelekatan ini nggak usah kita berpikir jauh-jauh. Di sini dan saat ini kalau kita masih ada kemelekatan, kita masih mengalami yang namanya penderitaan. Nah,
Bagaimana caranya untuk melatih supaya kilesa ini bisa kita tinggalkan, supaya kita tidak lahir kembali? Ya, kita ini kan lahir. Namanya orang lahir ini punya 6 pintu indria. Kalau dalam bahasa Dhamma itu, kalau Anda baca Paticca Samuppada itu, salayatana. Salayatana, saya ambil dari yang saat ini. Kalau yang lampau kan awija, pacaya, sangkara, sangkara, pacaya, winyana, winyanya, pacara, winyana, pacara, nama rupa pacaya, salayatanya. Yang ada di saat ini adalah salayatana. Salayatana itu adalah 6 pintu indria. Kita punya semua. Anda dan saya sama-sama punya. Anda punya 6 pintu indria. Hati-hati dengan pintu indria Anda. Karena pintu indria akan mencari objek. Objeknya apa? Pasa. Maka di dalam Paticca Samuppada itu disebut salayatana pacaya pasa. Pasa ini kontak. Mata kontaknya dengan bentuk. Telinga kontaknya dengan suara. Hidung kontaknya dengan perasaan. Hidung kontaknya dengan bau. Anda jangan iya aja. Dengan bau. Lidah kontaknya dengan cita rasa. Kulit kontaknya dengan sentuhan. Dari pasa ini tidak akan berhenti soalnya. Karena di dalam pasa pasti ada namanya wedana. Wedana itu perasaan, hati-hati nih. Hati-hati. Karena sumber awal dari kemelekatan itu, awal dari kilesa itu kalau sudah ada rasa, perasaan. Jadi kalau kontak mata lihat bentuk wajar, yang jadi pengen minum, kalau sudah ada namanya wedana, perasaan. Maka kalau dalam praktek orang latihan meditasi, punya pandangan benar, punya pikiran benar, punya ucapan benar, punya perbuatan benar hingga sampai akhir itu dia ketika mata kontak, dia dengan kesadaran. Supaya tidak apa? Timbul perasaan. Karena perasaan itu isinya 3. Senang, tidak senang, netral. Senang itu bersekutu dengan loba. Tidak senang bersekutu dengan dosa, kebencian. Netral, moha, tidak tahu. Nah kalau nanti ketika kontak ini harus paham nih. Karena nanti ini kilesa semua nih. Karena kalau ada kilesa, perasaan bersama dengan kilesa, wedana pacaya tanha. Keinginan. Keinginan, wedana pacaya tanha. Tanha pacaya bawa. Tanha pacaya upadana. Jadi dari keinginan timbullah kemelekatan. Upadana pacaya bawa. Kalau sudah melekat itu pengen terus-terus lagi. Namanya pengen lanjut. Namanya bawo. Bawa itu lanjut. Maka ini seringkali kalau udah bawa pakai cahaya jati. Kalau pengen lanjut maka lahir kembali. Bagaimana cara kita belajar supaya kilesa ini tidak bermunculan, supaya kilesa tidak bertambah, supaya kilesa tidak aktif? Maka nanti kalau ada perasaan Bapak Ibu, jangan jadi orang baperan. Ya, diingat sedikit-sedikit di bawah perasaan. Karena kalau sudah terbawa perasaan, ini sudah tidak lagi logika lagi. Kalau sudah terbawa perasaan, isinya selalu kilesa. Hati-hati. Hati-hati. Kalau tidak dengan mindfulness, tidak dengan kesadaran, ya seneng. Tadi kan ceritanya kita sebelum kesini kan makan. Tadi kan pesen nasi tuh. Nasinya enak. Kalau enak, timbul keinginan. Nanti kalau tahun depan atau kapan-kapan ke Singapura, mampir lagi keinginan. Keinginan nih. Kalau sudah ingin, timbul. Kalau ndak ke situ, rasanya tidak mantap. Ini sudah melekat nih. Jadi kalau tidak ke situ, melekat nih. Ini sudah timbul melekat nih. Ini sederhananya begitu. Maka kalau kita makan, ya kita makan. Kita masih punya keinginan karena kita punya tubuh. Karena kalau kita punya tubuh ya harus makan. Tapi meskipun makan enak maupun tidak enak, tetap dengan kesadaran. Ini bedanya. Bedanya. Meskipun dia ngomong, Bante enak enggak? Ngomongnya sih enak, dalam hati ini beda nih, kesadaran. Jadi punya kesadaran. Jadi kalau makan punya kesadaran. Supaya apa? Supaya kalau ndak ada ya ndak masalah. Kalau ada ya ndak apa-apa. Kan kalau sudah timbul kemelekatan kan kalau ndak ada jadi
Anda ngantri. Ngantri nih ceritanya makan di sini ngantri atau cari apa ngantri. Sudah ngantri ternyata habis. Jadinya apa? Kecewa. Ya udah kalau itu enggak ada cari yang lain udah selesai urusannya. Tapi kadang-kadang kalau sudah fan berat itu kan kadang-kadang kalau ndak itu rasanya ndak mantap. Jadi sudah fanatik begitu kan susah. Ini nanti dalam latihan kehidupan seharian, Anda ini berkontak. Mata kontak dengan bentuk. Nanti kalau ketemu bentuk yang tidak menyenangkan, sadari. Ketemu bentuk yang menyenangkan, sadari. Ketika ketemu suara yang menyenangkan, sadari. Ketika ketemu suara yang tidak menyenangkan, sadari. Supaya apa? Kilesa tidak muncul. Karena kalau yang menyenangkan masih oke, Anda bisa terima kok. Tapi kalau tidak menyenangkan ini loh. Lihat barang yang bagus, senang enggak? Senang. Masalah enggak? Enggak. Tapi kan masalahnya kita mata lihat barang tidak bagus. Kalau tidak bagus, enggak senang. Hati-hati nih. Ini langsung nih buahnya nih. Kalau tidak senang langsung jengkel nih. Telinga. Dengar suara pujian, senang enggak? Senang. Suara celaan? Enggak Bante. Kalau saya dicela enggak mau. Jadi nanti kalau kontak, jadi kita punya pintu indera hati-hati ya. Anda ini kan masih bersama-sama semua di sini. Kita punya pekerjaan, kita punya kesibukan. Nanti kalau kontak Anda dengan apa, Anda harus pahami dengan pandangan benar. Ingat jalannya cuma itu. Pandangan benar, pikiran benar. Supaya Anda di sini dan saat ini kilesa tidak tumbuh, di sini dan saat ini Anda juga masih bahagia. Jadi nanti punya ini kontak yang harus Anda jaga. Jadi bukan matanya yang dibutakan, bukan telinganya yang dibunteltin, bukan. Tapi kesadaran ketika kontak, jaga perasaan Anda. Kalau perasaan itu muncul, jangan sampai kebablasan jadi keinginan. Kalaupun punya keinginan dengan berkesadaran. Saya ini juga masih butuh makan kok. Kenapa saya makan? Ya ini keinginan sebetulnya. Keinginan untuk bertahan hidup. Karena kalau tidak makan, ya saya tidak bisa ngomong seperti ini. Bante, Dhamma Desana Bante. Sekarang, iya Bante. Berapa lama? 30 menit Bante. Lemes. Soalnya belum makan. Jadi makan kita karena kebutuhan. Makanya dalam kehidupan keseharian, ini khususnya Anda yang ada di sini. Jadi kita berbicara Dhamma ini, yang aplikatif yang di sini dan saat ini Anda bisa gunakan. Jadi kalau di sini dan saat ini Anda tidak bahagia, ingatlah. Itu semua ada kilesa. Kilesa secara mendasar, keserakan, kebencian, kegelapan batin menguasai diri Anda. Ini yang harus Anda ingat. Anda tidak boleh benci sama siapapun. Karena benci dengan keadaan, itu pun menambah kilesa. Bante, saya tidak suka dengan ini. Anda saat ini pun tidak bahagia. Maka harus punya pandangan benar. Pandangan benar. Kalau punya pandangan benar, pikirannya Anda harus benar. Ini diingat. Supaya Anda di sini dan saat ini Anda tidak menderita. Jadi saya menyampaikan dengan topik ini supaya Anda ini di sini dan saat ini minimal lah. Karena urusan tidak lahir kembali ini kan urusan masing-masing. Anda masih lahir kembali ya terserahlah. Tapi minimal Anda kan ya di sini dan saat ini Anda masih ingat supaya hidup ini pilihan dan Anda tidak menderita. Itu yang paling penting. Karena derita itu sifat alami. Diundang ya datang, tidak diundang tetap datang. Beda dengan saya kan. Kalau diundang baru datang, tidak diundang ya tidak akan datang. Kan bedanya di situ. Tapi kalau derita, beda lagi. Tapi memang terus terang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar Dhamma ini tidak lain. Supaya pelan-pelan kita bisa melepaskan penderitaan. Penderitaan. Karena penderitaan ini paling dekat sekali. Kalau tidak punya kewaspadaan. Ada yang sampai merasa paling kesal dengan dunia ini. Ada. Jengkel sekali. Ada. Menyalahkan, mengeluh. Isinya begitu. Kenapa bisa begitu? Karena dia saat itu dikuasai oleh kilesa. Makanya kalau situasi-situasi saat ini dunia makin panas, jangan sampai dipanas-panasi oleh kilesa. Karena di dalam Dhamma itu, di dalam khotbah Sang Buddha itu ada namanya agi. Tidak ada api yang lebih panas selain api keserakahan. Tidak ada api yang lebih panas selain api kebencian. Tidak ada api yang lebih panas selain api kegelapan batin. Raga gina, dosa gina, moha gina. Ini api yang membakar kita. Karena ada bahan bakar maka kita masih melanjutkan.
lahir lagi, lahir lagi, lahir lagi. Maka kita menggunakan sebagian waktu kita, nanti pelan-pelan, pelan-pelan, minimal kalau kita sudah punya tujuan, saya belajar Dhamma, punya tujuan supaya hidup saya tidak menderita. Minimal Anda ingat, saya hidup di sini, saya belajar agama Buddha, punya tujuan supaya hidup saya tidak menderita. Kalau Anda tidak menderita, maka di sini dan saat ini Anda bahagia. Tapi orang hanya bahagia aja masih menderita. Tapi kalau tidak menderita, pasti bahagia. Tapi kalau bahagia, belum tentu tidak menderita. Tapi kalau sudah tidak menderita, sudah dipastikan bahagia. Maka kita belajar Dhamma sedikit, 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 sedikit. Nanti diingat. Supaya makin hari, makin hari, makin hari. Ingat, seperti kita tidur. Tidur kita kalau punya tujuan, besok pagi mau bangun jam 5, pikiran itu akan ingatkan loh. Sudah pernah mencoba belum? Saya mau bangun jam 5. Sebelum jam 5 kadang-kadang sudah bangun. Hidup juga begitu. Selama kita punya tujuan, hidup kita akan pelan-pelan mengarah ke sana. Meskipun sekarang belum, tetapi suatu saat pelan-pelan. Saat ini tidak bahagia, kita bisa mengatakan, ini bukan tujuan saya. Bisa begitu. Selama kita ingat. Tapi kalau kita tidak membuat tujuan, apalagi tujuan hidupnya, ya mengalir aja lah Bante. Ini cilaka nih. Kalau mengalirnya ke hal yang baik, ya enggak apa-apa. Tapi kalau mengalirnya yang tidak baik, kan jadi apa-apa. Maka hidup ini punya tujuan. Saya punya tujuan untuk mengakhiri penderitaan. Jadi kalau di sini dan saat ini saya tidak bahagia, ini bukan tujuan saya. Jadi kalau Anda hidup berumah tangga, kok menderita, Anda jangan mengeluh, tapi punya tujuan. Saya berumah tangga punya tujuan untuk tidak menderita. Jangan sampai datang ke sini. Bante, jadi rumah tangga itu berat. Karena Anda tidak punya tujuan. Selama ada tujuan, maka jadi apapun itu tidak berat. Kerja kalau punya tujuan berat enggak? Enggak berat. Rumah tangga kalau punya tujuan berat enggak? Enggak berat. Jadi biku kalau punya tujuan berat enggak? Yang bisa jawab cuma kami bertiga. Nah, Anda jangan jawab, iya enggak berat. Selama kita punya tujuan, Anda bertiga kita di sini. Selama kita punya tujuan, hidup kita tidak berat. Ya, nanti Anda harus punya tujuan. Anda sudah repot-repot dari Indonesia datang merantau ke negeri seberang punya tujuan. Saya bekerja bukan untuk mencari penderitaan. Ingat tuh, merintis usaha juga sama. Apapun yang kita ingat, saya membuat ini semua bukan mencari penderitaan. Jadi kalau Anda menderita, Anda berpikir, bagaimana caranya supaya tidak menderita? Karena penderitaan itu datang kok. Diundang ya datang, enggak diundang, datang sendiri. Selama punya tujuan, nanti pikiran Anda akan mengarahkan. Oh begini, oh begini, oh begini. Ini ada cerita lain. Di BSD, tempat saya tinggal. Gedung segede itu kalau Anda pernah datang ke tempat saya, itu tikus saja datang. Saya heran juga, tikus ya ikut-ikutan masuk ke sana. Kenapa tikus datang ke gedung? Kenapa? Tidak ada ceritanya supaya survei, jalan-jalan, enggak. Refreshing, enggak. Tikus dia masuk ke gedung karena dia cari makanan. Nah, masuklah ke dapur. Lewat itu dari selokan itu, masuk dia. Pintar loh dia itu. Pintar tikus itu. Ini tidak ada hubungannya dengan sio tikus ini. Tikus itu pintar dia. Jadi dia ada saluran air, dia sundul-sundul, bisa lolos tuh. Terus dilem. Tahu tuh. Masuk lewat saluran wastafel. Peralonnya digigit. Peralon untuk itu loh, saluran air dari wastafel kan turun, digigit. Nah, orangnya juga tidak kalah pintar. Dikasih kaleng supaya tidak bisa digigit. Udah gitu, tikus bisa bongkar keramik. Jadi ini tembok, ini keramik. Dia bisa ngerikitin di pojoknya itu. Lolos dia. Tembel, dirapikan. Tidak bisa masuk. Sekarang dia jurusnya cuma satu. Ngawasin. Kalau ada orang lupa tutup pintu, dia masuk. Tapi kenapa dia selalu dapat jalan? Karena dia punya tujuan. Tujuannya adalah mencari makan. Kita juga sama. Selama kita punya tujuan untuk mengakhiri penderitaan, ini sulit, itu tidak bisa. Selama tujuannya itu ada untuk mengakhiri penderitaan, maka jalannya pasti ada.
Karena ini hukum yang bisa dipastikan. Seperti perjuangan Pangeran Siddhartha. Siapa tahu apa yang menjadi motivasi Pangeran Siddhartha meninggalkan istana menjadi seorang pertapa. Untuk mengakhiri usia tua, sakit, kematian. Orang kalau ditanya, bagaimana caranya supaya tidak tua, tidak sakit, tidak mati? Semua menjawab, ini alami, semua dialami. Tapi pertapa Siddhartha akhirnya timbul pencerahan. Kelahiran, inilah yang menjadi awal dari usia tua, sakit, dan kematian. Kenapa bisa lahir? Karena masih ada keinginan untuk lahir. Kenapa ada keinginan untuk lahir? Karena ada kemelekatan. Kenapa masih ada kemelekatan? Karena ada keinginan. Kenapa ada keinginan? Karena ada perasaan. Kenapa ada perasaan? Karena ada kontak. Kenapa ada kontak? Karena ada pintu indria. Kenapa kok masih ada pintu indria? Karena punya nama dan rupa. Memahami itu dengan jelas, akhirnya kilesa dibuang. Ini yang tugas yang berat sekalipun, selama punya tujuan bisa dicapai. Makanya Anda ini harus punya tujuan dalam hidup. Kadang-kadang ada orang yang datang. Ini kadang-kadang kalau di Jakarta lucu-lucu dah. Kalau Anda di Jakarta lucu-lucu. Ada bapak-bapak tua datang. Usianya kurang lebih 70 tahun. Datang. Mau konsultasi ceritanya. Saya lebih muda, dia lebih tua. Mestinya saya konsultasi ke dia, bukan dia konsultasi ke saya. Dia lebih tua. Dia tanya begini, Bante, sebetulnya tujuan hidup ini untuk apa? Sudah 70 tahun, baru tanya tujuan hidup. Ya terus selama ini hidup ini ngapain gitu loh. Jangan sampai Anda di sini nanti tanya selesai ini, Bante, tujuan hidup saya untuk apa ya? Jangan sampai loh ya. Karena kadang-kadang ini, selama Anda masih bekerja, Anda masih punya pengertian, tujuan hidup saya bekerja dapat uang. Tapi ketika Anda tidak bekerja, Anda akan bingung. Sebetulnya hidup ini untuk apa? Ini kadang-kadang muncul loh. Maka saya katakan, lu ngapain kok tanya begitu? Soalnya saya lagi bete, lagi merenung. Ya, orang tua aja bisa galuh juga loh, orang tua bukan remaja. Bisa merenung. Kenapa saya kok jadi bingung begini? Dia tanya. Terus saya tanya apa yang kurang? Ternyata dalam hidup dia hanya mengikuti rutinitas. Tidak pernah berpikir apa yang mau dicapai. Maka kita dalam agama Buddha ini punya tujuan. Bukan hanya tujuan duniawi. Tapi tujuan di atas duniawi. Yaitu akhir dari penderitaan. Jadi Anda berumah tangga. Tujuannya untuk mengakhiri penderitaan. Ya tidak apa-apa. Nah supaya tidak cekcok di sini dan saat ini bisa bahagia. Kita jadi biku. Ya tujuannya untuk mengakhiri penderitaan. Karena semua tidak ada yang suka dengan penderitaan kok. Termasuk kilesa-kilesa itulah yang harus kita pahami. Supaya kita tidak menderita. Kalau penderitaan ini bisa diakhiri, maka kita tidak akan terlahir kembali. Kalau kita tidak terlahir kembali, maka tidak akan menderita lagi. Jadi apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini, sebagai renungan bagi kita, kilesa ini bisa kita tinggalkan. Meskipun aktif, tapi aktif itu pun juga masih bisa dipahami. Maka dari itu, nanti kalau kontak, ini salayatana ini loh. Salayatana pacaya pasa, ketika pintu indria Anda kontak dengan dunia luar, ini akan tumbuh perasaan. Maka ketika muncul perasaan ini, gunakanlah kesadaran Anda. Karena kalau sudah timbul perasaan tak terkendali, akan timbul keinginan. Kalau sudah keinginan, dorongannya makin kuat. Ingin. Kuat sekali. Kalau sudah kuat, diikutin, dia jadi melekat. Kalau sudah melekat, nah terbawa sampai lahir kembali itu. Makanya ada sesuatu yang di sini tidak usah dipelajari. Benci orang dipelajari enggak? Benci orang pernah dipelajari enggak? Bu-ibu, bapak-bapak, ini loh caranya benci sama orang. Enggak ada. Iri sama orang dipelajari enggak? Enggak. Ada orang berhasil iri. Bu, Pak, ini loh cara iri. Iri adalah, enggak, Anda sudah tahu sendiri. Kenapa kita kok sudah bawa bekal kilesa begitu? Karena itu bersama dengan kemelekatan. Bersama dengan upadana. Kenapa ada kemelekatan? Karena bersama dengan keinginan. Kenapa muncul? Karena ada perasaan. Maka kita praktek sila sama dipanya. Ini ya untuk ini. Salayatana atau kontak ini nanti hati-hati. Nanti kalau Anda kontak dengan apapun ya. Di pekerjaan, di lingkungan, dimanapun. Ya, Anda harus ingat. Kalau kontak hati-hati. Pokoknya Anda tidak bahagia. Berarti di situ Anda bersama dengan kilesa. Kalau kilesa menguasai Anda, jangan kemudian, ya sudahlah dibiarkan sampai habis. Enggak, hidup adalah pilihan. Jadi kalau Anda tidak bahagia, jangan pilih tidak bahagianya. Karena hidup ini pilihan. Siapa yang memilih?
diri sendiri. Di situ kan disebutkan pasanena atau padutena, dengan pikiran baik atau dengan pikiran buruk. Kalau dengan pikiran baik, bahagia ngikuti. Kalau dengan pikiran buruk, maka derita ngikuti. Ini udah pasti.